Jadi ada sebuah ritual atau kebiasaan yang bisa merubah hidup kita. Kita praktekkan bareng-bareng yuk, ini seru banget. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sambil mengucapkan terima kasih. Yuk ikuti saya ucapkan terima kasih ya. Kita mulai. Selamat datang di hari yang indah. Selamat datang di hari yang penuh berkah. Selamat datang di hari yang penuh kasih dan sayang. Selamat datang rezeki yang berlimpah. Selamat datang keberuntungan. Selamat datang kesuksesan. Terima kasih untuk hari yang indah. Ini cerita saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Halo, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Ini memang sebuah hal yang baru, ya, terutama bagi kamu subscriber saya. Sekarang saya ingin membiasakan kamu untuk menjadi orang yang positif. Lebih tepatnya, memaksa. Boleh dong? Sekarang mau nggak kita paksa diri kita setelah tadi mengucapkan terima kasih tuh enak di depan intronya ya. Gimana kalau kita awali diri kita sendiri untuk menjadi orang positif dengan mendengarkan orang di komentar? Ayo, kita mulai. Kita doakan mulai dari saya dulu ya. Siapapun kamu yang menonton video ini, saya doain deh kamu jadi orang yang tambah bahagia. Bukan karena bahagia punya banyak uang, tapi lebih dari itu, karena kamu menjadi manusia paling tenang, dekat sama Tuhan, dan diberi keberlimpahan lahir batin. Amin. Nah, bicara soal keberlimpahan, itulah topik yang akan saya bahas kepada kamu di hari ini. Benar banget. Kita akan ngebahas sebuah topik baru, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa ritual yang akan saya ajarkan kepada kamu sambil kita praktek bareng. Benar, ritual ini betul-betul kenyataan dan bisa langsung kita uji kebenarannya. Ritual bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia magnet kehidupan sejati. Wah, ini mantep nih ya. Terutama bagi kamu yang sekarang kebetulan sering nonton video saya yang ada kaitannya dengan keinginan gitu ya. Dengan magnet rezeki, ini topik yang ada hubungannya. Jadi kalau kamu suka dengan materi-materi saya, ada kaitannya dengan rezeki dan hukum tarik-menarik. Nah ini hari keberuntungan kamu karena ini berlian terbaru. Gini, kita langsung praktek ya. Saya jelasin dulu. Saya mau nanya, apa menurut kamu yang membuat kamu dulu bisa kenal saya di sini? Atau mungkin kamu nih nggak sengaja nemuin video ini. Saya mau nanya, kok bisa sih diri kamu ketemu sama video ini di YouTube? Gimana tuh kisahnya? Sebentar, saya tidak menanyakan ceritanya, tapi kamu tahu nggak prosesnya? Kok bisa ya? Seolah-olah tangan-tangan tidak terlihat membawa kamu kepada saya. Baik kamu yang udah lama kenal saya atau di masa lalu, kok bisa dulu ketemu saya gitu ya? Sampai akhirnya jadi subscriber atau kamu yang baru nggak sengaja menemukan video, kok saya suka dengan video ini? Kemana aja gerangan? Nah, itulah teman-teman. Itu yang saya maksud. Bagaimana caranya kita bisa membuat tangan tidak terlihat atau kalau bahasa Inggrisnya invisible hand bekerja dengan sangat baik untuk kita. Jelas ya? Cara kerja invisible hand atau tangan tidak terlihat itu adalah sesuai. Dengerin baik-baik. Dengan sesuatu hal yang ada di kepala kita. Saya ulangi dulu, ini penting, ini materi berliannya ya. Segala sesuatu yang terjadi, ini kan sebenarnya pasti diatur oleh tangan tidak terlihat nih. Orang-orang yang bahasa Inggrisnya tuh bisa menyebut dengan invisible hand. Invisible hand atau tangan tidak terlihat ini, teman-teman, dengan seizin Tuhan, itu mereka bekerja sesuai dengan sesuatu yang ada di pikiran kita. Kamu tahu nggak, sesuatu yang ada di pikiran kita namanya apa? Betul, sesuatu hal itu adalah keyakinan.
Maaf nih, saya harus nampar kamu dari depan dulu. Maaf nih ya sebelumnya. Kamu lihat deh kisah cinta kamu. Ini yang udah punya pacar atau pernah punya pasangan dulu ya. Pasangan yang pernah hadir dalam hidup kamu. Sadar nggak sih? Itu bekerja sesuai dengan keyakinan kamu loh. Ah enggak mbak, saya nggak pernah punya keyakinan bahwa nanti saya akan diselingkuhin. Enggak tuh. Tapi dulu mantan saya nyelingkuhin saya loh. Enggak, enggak. Bukan itu yang saya bicarakan ya, bukan soal selingkuh-selingkuhan di sini. Yang saya bicarakan adalah kualitas dia, kualitas pasangan kamu. Itu bisa sama persis dengan kualitas keyakinan kamu sendiri akan pasangan. Nah, ini menarik. Kita dalemin ya. Ntar dulu nih, sama juga seperti soal rezeki. Rezeki kita coba lihat maaf. Maaf ya, lihat rekening kita sendiri yuk. Kalau lupa jumlahnya berapa, buka dulu deh pelan-pelan. Hayo, buka dulu pelan-pelan. Lihat ya, kita plototin. Ada duit nggak? Ada duit berapa di situ? Nah, sekarang saya pengen kamu jawab dalam hati. Dalam hati aja ya. Duit yang ada di rekening kamu nih, yang sekarang, yang terbaru, sama yang tahun lalu deh. Banyakan mana sih? Jujur, jujur, jawab dalam hati aja. Nah, maaf nih, duit rekening kamu sekarang itu adalah hasil dari keyakinan kamu sendiri kepada uang. Sementara uang di masa lalumu tuh, yang dulu saya suruh bayarin 1 tahun yang lalu tuh ya. Nah, uang di masa lalumu itu adalah hasil dari keyakinan kamu sendiri akan uang di masa lalu. Jelas? Jadi, apapun yang hampir dalam hidup kita, termasuk video ini, itu bisa datang ke kehidupan kamu seizin Tuhan. Karena keyakinan kita sendiri terhadap hidup. Kita pakai logika lagi, biar kita nampol nih. Ini saya suka nih. Pakai logika yuk. Sekarang gini, kita pikir mungkin nggak kalau orang kerjaannya nonton video-video yang maaf ya, yang kualitasnya tuh rendah di YouTube gitu kan. Kayak debat gosip gitu kan ya. Nonton video mulu itu dari YouTube. Mungkin nggak kira-kira video saya dan channel sejenis saya tuh bisa muncul di beranda mereka? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Kenapa coba? Karena YouTube itu sendiri akan menyajikan video-video yang sesuai dengan apa yang sering kita tonton. Betul nggak? Yang sering kita cari. Kalau selama ini kita nyari solusi tentang kehidupan, gimana caranya jadi orang bahagia, gimana cari rezeki yang lancar, gimana caranya sedekah, gimana caranya dekat sama Tuhan, dikasih tuh sama YouTube di beranda. Oh ini loh channel-channel yang bagus buat kamu. Barangkali kamu suka. Ketemu deh kita, betul? Nah, pakai logika itu teman-teman. Itu bukan hanya berlaku di YouTube loh, tapi di kehidupan juga. Lihat keyakinan kamu akan cinta sendiri. Salah atau benar? Lihat keyakinan kamu akan rezeki kamu sendiri. Uang. Salah atau benar? Nah, sekarang saya akan menjabarkan sampai kamu lebih paham nih keyakinan saya selama ini benar atau salah ya Mbak? Masih bingung kan? Benar atau salahnya? Saya jabarin. Tolong kamu dengerin baik-baik sambil kita merenungkan ya. Renungkan diri kita sendiri. Gini, seru nih. Kita mulai dari cinta dulu nih. Sekarang saya mau tanya, jawab dalam hati aja. Kalau saya tanya sama kamu, cinta itu apa sih? Nah, coba jawab dalam hati. Yo, dalam hati aja ya, nggak usah ditulis. Cinta itu apa? Tuh, kan bingung kan? Oke, saya dalemin lagi pertanyaannya. Menurut kamu, cinta itu harus apa sih? Nah, lebih dalam lagi kan? Lebih jelas kan? Oke, cinta itu harus apa? Jujur ya, biasanya teman-teman saya yang saya tanyain pertanyaan kayak gini, tahu nggak jawaban mereka apa? Kayaknya sama kayak kamu deh. Mereka akan menjawab cinta itu harus memberikan pengorbanan. Pret. Waduh, kaget ya dengar saya bilang pret. Iya, ketika kita berkata bahwa cinta itu adalah harus memberikan pengorbanan, saya bilang preto. Kenapa? Karena ketika kita yakin cinta itu butuh pengorbanan, kita akan menjadi orang yang setiap kali menjalani hubungan asmara tuh berkorban mulu. Makanya dimainin mulu sama orang tuh.
Sadar nggak? Nah, itu bukti sekarang soal duit nih, sekarang rezeki sama. Menurut kamu kayak itu apa? Nah, bingung kan? Oke, saya dalemin lagi. Menurut kamu, kalau mau banyak duit itu harus apa? Jawab dalam hati. Jujur ya, harus apa? Setiap orang teman-teman yang saya tanyain jawabannya sama kayak kamu. Apa itu? Maaf nih. Maaf kalau benar ya. Orang kalau mau banyak duit harus kerja keras. Aduh. Kenapa saya bilang aduh, Mbak? Kenapa Mbak Siti bilang aduhnya banyak banget, Mbak? Ya karena memang itu salah banget. Orang tuh kalau mau banyak duit bukan kerja keras, kerja cerdas. Kalau kerja keras, itu loh yang bikin kamu jadi sakit gara-gara cari duit. Bikin kamu jadi orang cari duit mulu tapi lebih banyak capeknya daripada dapetnya. Cepet muap, ya kan? Gara-gara keyakinan kita, keyakinan kamu, mohon maaf, masih salah tuh soal uang. Paham tidak? Masuk akal ya? Sekarang kalau gitu keyakinan yang bener gimana nih Mbak? Saya kasih tahu, terutama kamu yang udah nonton sampai bagian akhir nih. Saya akan kasih hadiah. Bagaimana keyakinan ini benar? Masalah cinta dulu ya. Keyakinan cinta yang paling benar adalah cinta itu harus apa sih? Cinta itu harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Titik. Itu dia, selesai. Kalau kita mencintai diri sendiri terlebih dahulu, ketika ada orang yang menzolimi kita atas nama kita, kita cabut, putusin. Iya nggak? Kalau kita mencintai diri kita sendiri, ada orang yang mau menjanjikan janji manis tapi kagak kelaksana tuh. Itu yang katanya cinta, pengen nikahin kamu tapi nggak jadi-jadi. Kamu cinta dirimu sendiri, kasih ultimatum tapi dia tetap nggak ada reaksi gitu ya. Nggak tahu kapan nikahin kamu, cabut. Itu namanya cinta yang benar. Nggak pakai drama-drama, titik. Kalau uang gimana Mbak? Kalau kita mau kaya harus, bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas itu apa Mbak? Bukan rebahan ya, bukan. Kerja cerdas itu adalah kerja di bidang di mana kamu itu ada bakat di situ dan tidak menzolimi diri kamu sendiri. Itu tuh kerja cerdas ya. Contohnya, misal, kamu sekarang punya talenta di bidang apa? Kesukaannya apa? Masak. Ya udah, buka usaha masak. Tapi waktunya ibadah ya tetap ibadah ya. Waktunya tidur ya tetap tidur. Waktunya jalan sama keluarga, waktunya nafkahin istri atau dengerin istri ngomong, dengerin ya. Waktunya dengerin anak cerita, dengerin ya. Tapi tetap kamu kerja di bidang yang kamu suka. Tetap kamu dapat duit banyak atau dikit kamu syukuri. Kenapa? Karena kunci kerja cerdas adalah satu, dengerin, apa itu? Kamu tetap jadi manusia yang bahagia. Jadi saya nggak ingin ya, nggak ingin kamu sebagai sahabat saya tuh kalau kerja kayaknya ngoyo banget. Nggak. Enggak gitu juga ya. Kalau kamu sudah sering nonton video saya, terutama kalau udah subscribe, bahkan udah nggak ada lagi itu ya. Nggak ada lagi alasan bahwa saya kerja keras sampai susah tidur segala macam menghadapi uang. Enggak. Saya nggak pernah mengajarkan itu. Kerja jangan kerja keras, kerja cerdas, jangan lupakan. Tuhan itu Maha Pemberi rejeki. Tuhan itu memberikan rejeki melalui perantaraan-perantaraannya saja. Dan perantaraan itu bisa berganti dari waktu ke waktu. Jangan takut. Jangan takut gara-gara kita pengen jadi manusia, kita kehilangan pekerjaan. Karena Tuhan pasti ganti itu semua selama kamu tetap mohonnya sama Tuhan, bukan sama orang. Paham nggak? Paham. Jelas ya? Jadi saya ingin kamu menjadi manusia bahagia sekarang. Kamu udah tahu ilmu berlian dari saya ini. Coba kamu resapi deh ya. Kalau kamu suka banget dengan video ini, coba klik jempol ke atasnya dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu. Lihat deh, semakin kamu jadi manusia yang gampang berbagi, ketika dapat ilmu, di sana itu kamu sering mendapatkan pencerahan yang tidak terduga. Ingat, karma baik itu ada ya, dan kamu sebagai sahabat saya, yuk ciptakan banyak perbuatan baik untuk dirimu sendiri dulu dengan rutin mendengarkan video saya termasuk video ini.
Kamu dengerin, kamu tonton berulang kali, terus pikirin deh. Pikirin, bukankah yang saya katakan ini kok bener banget ya? Oke. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.